Selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 10 Agustus 2023. Mari kita siapkan firman Tuhan, Mazmur 28 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan Allah oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami semua. Pagi hari ini kami rindu untuk disegarkan firman Tuhan dan menjadi kekuatan pedoman menjalani kehidupan hari ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami memahami firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca Mazmur 28 ayat 1 sampai 5. Tuhan, perisaiku dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Amin. Firman Tuhan. Tema kita hari ini, tetaplah berseru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berdoa dan mengalami bahwa seakan-akan tak ada jawaban Tuhan. Bagaikan orang yang datang bertamu di sebuah rumah, lalu mengetok pintu, tetapi tak seorang pun yang menyapa dan membuka pintu. Dalam situasi tersebut, ada yang berpaling dari hadapan Tuhan karena kecewa. Tetapi tak jarang juga orang tetap bertahan dan terus menanti jawaban dari Tuhan. Keadaan yang sama dialami Daud, seperti yang diungkapkan dalam bacaan kita saat ini. Daud berteriak kepada Tuhan memohon pertolongannya. Ia berseru supaya Tuhan mendengarkannya. Namun sepertinya Tuhan tidak memberikan jawaban. Daud berpendapat bahwa jika Tuhan diam, ia sama seperti orang yang turun ke liang kubur atau mati. Dan jika Tuhan tidak membebaskannya, ia diperlakukan seperti musuh. Kepada Tuhan ia meminta bantuan dan perlindungan menghadapi musuh yang berusaha mencelakakan atau memalingkan dia dari hadapan Tuhan. Ia terus berharap kepada Tuhan supaya menghukum orang-orang yang jahat, agar jangan kejahatan serta kemunafikan mereka makin menjalar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sekitar kita ada banyak pengaruh-pengaruh negatif. Tanpa pegangan yang kuat, pengaruh itu dapat dengan gampang menyeret kita. Cara menghadapi situasi yang demikian adalah tetap memastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan terus terbangun. Walaupun terkadang dalam doa-doa permohonan sepertinya tidak segera dijawab Tuhan, tetapi semua itu justru menjadi kesempatan untuk makin sungguh-sungguh berharap kepadanya. Dengan cara yang demikian akan menolong kita
makin mengalami kedekatan dan keakraban dengan Tuhan, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan situasi yang dapat menyeret kita kepada kehancuran. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk lawatan kasih-Mu melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Sungguh memberikan kekuatan pengajaran untuk kami senantiasa tetap berseru di hadapan Tuhan. Dan kedekatan dan keakraban terus kami boleh bangun di hadapan Tuhan. Sehingga kami tidak terpengaruh dengan situasi apapun yang akan menyeret kehidupan kami pada kehancuran. Dengan kedekatan dengan Tuhan, kami makin dipelihara dan ditopang dengan baik. Bapa Sorgawi, kami melanjutkan perjalanan siara hidup hari ini. Kami mohon perlindungan, kasih dan tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan baik. Kami boleh bekerja, melakukan usaha, pelayanan, aktivitas, dan semuanya boleh terselesaikan dengan baik karena pengasihan Tuhan. Kami doakan pemerintah kami, pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Anugerahi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan. Mereka Tuhan pakai menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, yang sakit sembuhkan Tuhan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul Tuhan topang, Tuhan kuatkan kehidupan mereka. Yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Mendoakan opa dan oma menikmati usia-usia indah mereka. Tuhan berkati anak-anakmu yang sementara berjuang dalam pendidikan, sekolah, kuliah. Peliharakan mereka semua, tambahkan kepintaran. Anak-anakmu yang sementara dalam pertumbuhan yang masih kecil, peliharakan dengan cinta kasih-Mu. Kami mendoakan saudara-saudara yang mencari pekerjaan, Tuhan anugerahkan yang terbaik bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, sertai hidup kami hari ini, dan kami boleh berjalan dalam bingkai kasih-Mu. Inilah kami yang datang berseru dan bersyukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini.